Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini ya. Video tip ini yang dikemas dengan super sederhana, apa adanya, dan tentunya dengan suasana santai, damai, dan sejahtera. Kita untuk pertanyaan sebagai berikut. Om Bro, bagaimana cara mengajari cucak hijau rumahan untuk lomba? Dan saya sebagai pemula ingin sekali terjun ke dunia cucak hijau, khususnya pada lomba. Tolong dibuatkan panduan tip supaya saya nantinya di jalur menangan mania. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat cantrok mania ya, yang masih pemula. Di sini Om Bro akan memberikan panduan berupa tuntunan ya, tuntunan teori seperti ini, dan nanti Anda mempraktekkan langsung apa yang Om Bro sarankan. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat cantrok mania ya, yang masih pemula, yang masih awal-awal mengenal cucak hijau ya, yang baru akan menyukai cucak hijau dan baru akan melombakan cucak hijau. Yang perlu Anda perhatikan yang pertama yaitu Anda harus punya burung, dan burung itu juga harus cucak hijau ya, karena Anda ingin cucak hijau ya, harus punya burung cucak hijau. Nah, Anda harus punya cucak hijau, tentunya Anda harus beli ya, jangan minjem. Kalau minjem ya percuma gitu ya, dan jangan minjem punya tetangga. Beli, nabung dulu untuk membeli cucak hijau. Nah, setelah membeli cucak hijau, yang perlu Anda perhatikan pada saat ini ya, cucak hijau itu kan burung yang sudah dilindungi. Jadi Anda daftarkan ke kantor BKSDA terdekat untuk mendapatkan sertifikat, atau Anda membeli burung cucak hijau itu dari orang yang sudah mempunyai sertifikat, dan nanti Anda meminta fotokopi untuk bukti kepemilikan dari cucak hijau itu sendiri. Jadi cucak hijau itu dilindungi tetapi masih bisa untuk dilombakan atau bebas dilombakan dengan catatan memiliki sertifikat kepemilikan gitu ya. Dan jadi nanti setelah punya cucak hijau banyak ya, jangan lupa di-breedingkan. Apa itu breeding? Yaitu diternak supaya cucak hijau itu tidak kekurangan stok, dan stoknya juga akan melimpah dengan adanya ternak ya, seperti mulut batu yang stoknya banyak sekali karena diternak gitu. Itu yang pertama, Anda harus punya burung. Terus yang kedua, Anda memahami karakter atau apa itu katurangan dari burung yang akan Anda beli. Tentunya katurangan itu Anda harus gitu ya, mahir terlebih dahulu. Artinya Anda sudah banyak belajar di channelnya Om Bro tentang memahami karakter cucak hijau. Itu perlu sekali untuk bekal Anda menjadi pemain yang nantinya tetap di jalur juara. Misalkan kondangan ya, itu tetap ada, tapi masih banyak juaranya daripada kondangannya. Itu harapan Om Bro seperti itu ya. Terus setelah Anda memahami karakter dari burung itu, jangan lupa saat membeli burung, pilih burung yang sehat, normal. Jangan burung sakit kamu beli ya, burung yang kelentruk kamu beli, harganya murah jangan, tapi sedikit mahal asalkan burungnya sehat gitu ya. Jangan beli burung kelentruk beli sampai rumah nanti koet, itu kan kamu yang repot ya, udah capek-capek nabung nggak dapat hasil. Jadi beli yang agak mahal sedikit tapi burungnya sehat. Dan jangan beli burung yang cacat, artinya itu burung katarak, jangan dibeli. Burung terus paruhnya itu tidak lurus, nyimpang, jangan dibeli. Terus sayapnya turun, jangan dibeli, karena itu cacat yang nantinya akan mengurangi penilaian pada saat lomba. Kalau burung itu tidak ada kukunya, itu tidak masalah ya, karena di dalam penilaian untuk kuku yang hilang itu tidak dipermasalahkan. Jadi untuk kuku aman ya, aman, Anda tidak perlu dipermasalahkan itu ya. Setelah Anda membeli burung, Anda memahami karakter, memilih burung yang sehat, selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk sobat-sobat pemula? Untuk yang selanjutnya yaitu Anda memberikan settingan pada burung Anda. Utamakan settingan berdasarkan karakter yang ada pada cucak hijau Anda. Misalkan Anda menyukai cucak hijau dengan apa itu ekor tumpul atau hiper, Anda silakan mencari settingan
cucak hijau hiper atau ekor tumpul. Di playlist cucak hijau sudah ada. Anda menyukai ekor yang panjang, nanti cari saja settingan cucak hijau ekor panjang, di situ sudah ada. Nah, Anda terapkan settingan itu. Setelah settingan itu Anda terapkan dan ini sudah gacor, sudah mapan, mentalnya sudah ada, ditaruh dimanapun dia berani bunyi ya, karena burung untuk dilembakan itu dia harus gacor. Kalau nggak gacor nantinya di atas juga pelung-pelung ya, di kadangan itu pelung-pelung itu pasti itu ya, kecuali dia karakternya di rumah pendiam tapi punya mental. Beda kalau burung yang bahan-bahan itu atau belum sama sekali belum kejamah dunia kandangan, biasanya itu gacor rumahan, kalau dibawa ke kandangan dia pelong-pelong. Nah, setelah Anda punya kesiapan ya dan dirasa burung Anda siap, silahkan Anda memberikan terapi yang namanya umbaran. Kenapa harus diumbar? Karena cucak hijau itu harus sehat. Saat umbar dia harus sehat, kuat dan fit, artinya diumbar ya, diumbar. Setelah diumbar selesai barulah cucak hijau Anda pantau kembali, siapkah cucak hijau saya untuk lomba. Kalau Anda ragu, Anda bisa bertanya pada teman Anda, misalkan si Pak Iman, wah Iman kesini Man, itu dilihat cucak hijau saya udah siapa belum. Nanti si Pak Iman pada akan bertanya, itu aku siap yang kita kantang. Nah, seperti itu. Nah, barulah kita berangkat ke lokasi kantang. Nah, di kantangan saat akan lomba, cobalah cari tiket yang murah. Artinya itu tiket khusus pemula. Biasanya cucak hijau kan ada dua kelas ya, DOB, bintang ya. Pilih yang bintang karena bintang itu nantinya akan dihuni oleh burung-burung yang memang rata-rata mempunyai spek yang belumlah sebagus kelas BOB, artinya masih kelas-kelas yang nyaman. Nah, di situ Anda bisa memilih kelas-kelas bintang ya, atau kelas pemula. Anda mencoba menjangkau di situ. Dan jangan lupa kalau burung masih awal-awal di kantangan, dia biasanya kan takut ya, takut melihat banyak musuh. Kalau misalnya adon, dia di atas cuma pelung-pelung ya. Untuk mensikapi itu, cobalah Anda memilih kantangan yang pinggir ya. Kantangan pinggir yang nomor 1 itu pinggir, nomor 7 itu pinggir, atau baris nomor 1 sampai 7 itu kan pinggir semua ya. Anda bisa memilih nomor-nomor pinggir yang untuk rekomendasikan itu ya. Kenapa harus di pinggir? Karena apabila nanti di tengah, dia malah akan tambah parah. Karena apa? Biasanya untuk kelompok tengah itu dihuni burung-burung yang sudah mapan. Biasanya seperti itu. Nanti belum ada nggak mapan, terus di sana mapan, sini mapan, diajar yang mapan, malah nantinya pelung-pelung jumlah-jumlah nggak karuan. Jadi untuk lebih aman, pilih yang di pinggir saja ya. Dan nanti lihatlah ya, dilihat perform cucak hijau kita saat di kandangan. Apakah dia narung, apakah dia cuma pelung-pelung, ataukah dia tambah kesetanan ya. Setan artinya itu tambah stres, naik sana naik sini, muter-muter. Ada yang takut itu kan ada ya, di tantangan itu muter aja sampai berondol semua itu belumnya itu ada ya, karena dia takut dengan lawan yang ada di kantangan. Karena biasanya lawan yang ada di kantangan itu kebanyakan cucak hijau yang usianya sudah mapan dan memang sudah malang melintang di kantangan. Jadi untuk pemula ya seperti itulah saran dari Om Bro ya. Diperhatikan saran dari Om Bro ya, jangan gegabah. Anda faktor burungnya nggak faktor ya percuma ya. Anda banyak duit, wah gas sana gas sini, tapi burungnya nggak faktor ya, itu sama aja dengan merusak burung Anda sendiri. Jadi harus sesuai ya, sesuai Anda faktor, burung faktor itu baru jos. Artinya Anda menyimak video ini dengan santai sambil ngopi gitu ya. Dan untuk selanjutnya, setelah Anda melihat kekurangan dan kelebihan cucak hijau Anda saat di kandangan, Anda baru akan melihat atau mensikapi untuk settingan yang benar-benar pas pada burung yang Anda kantang itu tadi. Misalkan di kandangan dia pelung-pelung, masih bingung sana, bingung sini, bingung sesekali, itu berarti emosi birainya kurang dapat. Anda bisa memberikan colokan yang
mampu menaikkan emosi dan birahi secara cepat, atau memutarkan suara-suara MP3 yang mampu menaikkan emosi dan birahi burung dengan cepat. Bisa juga diputarkan cucak-cucak tarung saat di lokasi lomba, itu akan menambah emosi cucak-cucak seketika akan naik sebelum dilombakan, ya gitu. Dan setelah Anda memahami kelebihan dan kekurangan dari cucak Anda, barulah Anda memberikan settingan yang pas pada hari-hari berikutnya. Andai waktu itu ada juara 1, itu Anda anugerahi super betul. Andai waktu itu Anda kondangan mania, jangan kapok, karena waktu pertama itu biasanya kondangan. Kalau nggak kondangan itu ya bukan pemain asli, bukan pemain sejati, ya. Itu jangan burung yang masih bahan. Seperti burung yang sudah juara pun saat pertama digantang oleh pemilik baru, hasilnya juga kurang meyakinkan, atau kurang apa itu istilahnya, itu kurang sehati dengan kita, karena burung juara pun dia perlu adaptasi dengan juragan barunya, dia juga perlu adaptasi dengan lokasi barunya, juga adaptasi dengan dimana dia akan digantangkan. Itulah siklus-siklus atau trik-trik atau tahapan bermain cucak hijau, ya. Untuk sobat-sobat pemula Anda yang baru mau mengenal cucak hijau dan mau menggunakan cucak hijau, dengan adanya channelnya Om Brolover ini, mudah-mudahan nantinya akan membantu, ya, sebagai channel yang akan menjembatani Anda meraih kemenangan, ya. Bukan selalu di jalur kondangan, tetapi selalu di tangga juara dengan trik-trik atau setting yang sudah Om sampaikan ini, ya. Jadi setelah nonton video jangan lupa di like, kalau belum subscribe ya dipencet subscribe, ya. Nantinya Anda akan selalu diarahkan oleh YouTuber, ya, YouTube itu melihat video-video dari Om Bro, apalagi ada nyalakan notifnya. Nanti setiap Om Bro upload, Anda pada akan bunyi kuntung, nah itu tandanya ada video-video baru yang Om Bro upload, gitu, ya. Jadi untuk coba-coba camplok mania yang masih pemula, itu saran yang sudah Om Bro sampaikan, ya. Jangan buru-buru juara, tetapi berlatihlah, ya, berlatihlah supaya Anda nantinya kekal di jalur juara, kekal atau abadi di jalur juara. Jangan sekarang juara terus besoknya melewat melempem, itu jangan, ya. Tapi dari sedikit dan nantinya Om Bro akan tetap menjembatani Anda untuk tetap menjadi pemain yang selalu di jalur juara. Nah, hanya itu ya untuk sobat-sobat camplok mania, beberapa saran yang sudah Om Bro sampaikan. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Ingat, ya, Anda pemain cucak hijau dan Anda punya stok banyak cucak hijau, dibreedingkan cucak hijau itu agar cucak hijau itu tidak punah. Sekali lagi, ya, breeding cucak hijau, bukan breeding, yo, karena cucak hijau. Nah, itu aja dari Om Bro. Salam.